Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa di sorga, kami telah siap untuk mengikuti pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat mengerti akan apa yang akan kami dengarkan dalam pelajaran Sekolah Sabat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 21 Agustus 2023 berjudul Berjalan sebagai Anak Terang. Paulus menulis, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Efesus 5 ayat yang ke-6. Paulus mengidentifikasi mereka yang melakukan dosa tanpa rasa malu atau pertobatan, orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 5. Dia telah memberikan penilaian yang belak-belakan. Mereka yang ada di dalam Kristus dan ditakdirkan untuk menjadi peserta dalam kerajaannya di kemudian hari. Tidak boleh bertindak seperti mereka yang tidak ada dalam Kristus. Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat ke-5. Dia sekarang khawatir tentang efek dari kata-kata hampa. Yaitu, orang percaya mungkin tertipu oleh bahasa yang tegas untuk berpikir bahwa dosa seksual bukanlah hal yang tabu. Atau bahkan mungkin terseret ke dalam dosa-dosa semacam itu. Efesus 5 ayat yang ke-6. Menjadi begitu diperdaya, Paulus memperingatkan resiko-resiko dari penghakiman akhir zaman Allah. Mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka yang seperti tulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-6. Ungkapan murka Allah adalah ungkapan yang menantang. Itu adalah murka atau kemarahan Allah yang menunjukkan kontras dengan sifat manusia yang mudah marah pada umumnya. Nah, kita bandingkan dengan Efesus 4 ayat yang ke-31. Ini adalah tanggapan yang adil dari Allah, yang panjang sabar dan adil terhadap tindakan orang yang keras hati. Bukan reaksi orang gila yang seperti letusan gunung Merapi terhadap beberapa pelanggaran kecil. Selain itu, penyebutan murka ilahi paling sering terjadi dalam konteks peringatan Alkitabiah mengenai penghakiman Allah yang akan datang. Atau misalnya di dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 7, Wahyu 16 ayat 1 sampai 16, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Allah memperingatkan tentang penghakimannya sendiri yang akan datang, suatu tindakan kasih karunia. Karena manusia pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ketiga, tunduk pada penghakiman itu. Mengapakah Paulus menasihati orang percaya untuk tidak menjadi mitra atau mengambil bagian dengan orang berdosa? Efesus 5 ayat 7 sampai 10. Efesus 5 ayat 7 sampai 10 berbunyi, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Yang ke-8,
memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Paulus menasihati, hiduplah seperti anak-anak terang, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Dan melanjutkan perintah itu lebih lanjut. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Orang kafir mencari kesenangan melalui percabulan dan segala kenajisan atau ketamakan, yang seperti tulis dalam Efesus 5 ayat yang ketiga. Tujuan orang percaya sangat berbeda. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Kita bandingkan Roma 12 ayat yang pertama, 2 Korintus 5 ayat yang 9, dan Ibrani 13 ayat yang ke-21. Yang menggunakan kata Yunani yang sama, earestos, atau menyenangkan, atau diterima. Orang percaya berusaha untuk mencerminkan pengorbanan diri Kristus. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Tertulis dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Apakah sajakah perkataan kosong yang perlu kita waspadai di zaman kita sekarang? Tuhan memberkati kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa untuk menutupnya. Bapa di sorga, pelajaran sekolah Sabat di hari Senin kami telah mendengarkannya. Berjalan sebagai anak terang, itulah yang boleh kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami. Agar kiranya kami tidak terjatuh. Ya Bapa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, agar kami selalu menjadi anak terang, menjadi terang di rumah, menjadi terang di sekeliling kami. Bapa di sorga, inilah doa kami. Karena hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.